Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama dengan saya Nila Irda. Kami seperti biasanya akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jalan live update siang selengkapnya. Kembali dengan informasi yang pertama, saudara, pihak keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan MUI Jawa Barat sudah menyatakan bahwa Emeril Han Mumtaz sebagai syahid akhirat dan dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Swiss. Pencarian Emeril pun selanjutnya dilakukan secara spesifik untuk mencari jenazah, yakni menggunakan anjing pelacak. Ridwan Kamil dan keluarga, yakni sang istri dan juga anaknya, sudah dalam perjalanan pulang ke tanah air dan dijadwalkan akan tiba pada Jumat malam hari ini. Siang harinya sholat goib dilaksanakan di masjid-masjid di Jawa Barat untuk Eril. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kabar pencarian Eril, putra dari Ridwan Kamil ini, saudara, ada Syarif Abdul Salam, wartawan Tribun Jabar, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Syarif, bisa diinformasikan bagaimana update terkini terkait tenggelamnya Emeril Han Mumtaz di Sungai Swiss ini? Silahkan dengan laporan Anda. Oke, selamat siang rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada. Kemarin malam, yaitu pada hari Kamis atau malam Jumat, pihak keluarga kemudian bersama MUI dan KBRI di Swiss atau Kedutaan Besar Indonesia di Swiss itu melakukan pertemuan baik secara langsung maupun secara online. Mereka membahas tentang evaluasi pencarian dari Emeril Han Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini, sudah melebihi dari 7 hari masa pencarian. Kemudian dan belum membuahkan hasil, begitu ya, jasad Emeril Han sendiri belum bisa ditemukan. Walaupun pencarian sudah dilakukan berkilo-kilometer, bahkan dari seperti di beberapa tempat, mulai dari Marcili, kemudian di Engehalde, kemudian Schoellenmatteli dan sekitarnya, namun belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada pertemuan tersebut, pada pertemuan malam Jumat ini, Emeril Han Mumtaz dinyatakan wafat karena tenggelam. Setelah dibahas bersama keluarga, pihak MUI dan KBRI di Swiss. Hal ini pun membuat sistem pencarian di Swissnya sendiri berubah. Status Emeril Han Mumtaz yang awalnya missing person atau orang hilang itu menjadi orang tenggelam. Karenanya pencarian pun sekarang menggunakan metode tambahan, yaitu menggunakan anjing pelacak untuk yang memang digunakan untuk mencari jenazah. Dan MUI pun menyatakan Emeril Han Mumtaz ini sudah bisa dinyatakan sebagai wafat karena tenggelam. Kemudian MUI pun pada waktu yang tidak lama, yaitu masih malam Jumat kemarin, itu sudah menyebarkan surat imbauan, yaitu sholat goib kepada semua MUI yang ada di Jawa Barat, kemudian di kabupaten kota. Kemudian esokan harinya Jawa Barat pun mengedarkan surat imbauan juga kepada bupati, wali kota yang ada di Jawa Barat dan semua masjid yang ada di Jawa Barat untuk melakukan sholat goib, yaitu sholat untuk Emeril Han Mumtaz pada hari ini, yaitu pada siang hari setelah sholat Jumat dilaksanakan, seperti yang dilakukan di tempat saya. Itu adalah di Masjid Al-Ukhwah yang lokasinya berdekatan dengan Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan itu dilaksanakan bersama para jemaah sholat Jumat saat itu. Kemudian baru tadi pagi pihak keluarga melakukan konferensi pers dan berdasarkan kajian bersama MUI, Emeril ini dinyatakan syahid akhirat. Ini didasarkan pada sejumlah kriteria, yaitu Emeril ini memang sedang dalam perjalanan
kemudian sedang mencari ilmu ke sana, dalam rangka mencari ilmu ke Swiss, dan almarhum meninggal karena dalam saat berenang dan tenggelam. Faktor-faktor inilah yang menjadikan Emeril dinyatakan syahid akhirat. Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sendiri kemarin sore itu terbang dari Swiss menuju Indonesia yang diperkirakan sampai di Bandung itu pada malam hari. Itu beliau pulang bersama keluarga, yaitu putri dan istri beliau. Kemudian Ridwan Kamil sendiri bersama keluarga akan bersama-sama dulu dalam beberapa hari ini, dalam akhir pekan ini di Gedung Pakuan, ya, di rumah dinas. Kemudian pada waktu Senin nanti, minggu depan, Pak Ridwan Kamil ini akan bertugas kembali menjadi Gubernur Jawa Barat dan dijadwalkan akan memberikan statement resmi kepada masyarakat. Sampai hari Senin, masyarakat pun diminta untuk memberikan space terlebih dahulu kepada keluarga Ridwan Kamil untuk bergabung atau sampai nanti mengeluarkan statement resmi. Oke, demikian rekan Nila, laporan dari Bandung, Jawa Barat, dikembalikan ke studio. Baik, Syarif Abdul Salam, wartawan Tribun Jabar melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Erwin Muniruzzaman, yakni kakak kandung dari Ridwan Kamil, dan juga ada Wahyu Mija yang merupakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya bersama Pak Erwin Muniruzzaman langsung di sini perwakilan dari keluarga, kemudian juga perwakilan dari pihak keluarga yang kedua juga hadir Bapak Elvi yang hadir secara Zoom. Beliau posisinya sekarang berada di Swiss. Rekan-rekan media yang saya hormati, beberapa hal yang ingin coba kami sampaikan. Yang pertama, izin Pak Gubernur itu akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2022 atau besok hari. Insya Allah Pak Gubernur beserta keluarga besok hari sudah ada di Bandung. Kemudian pada hari Sabtu dan Minggu akan dilakukan pengajian keluarga, jadi tidak hanya dari hari Sabtu, tapi juga kita lakukan pengajian keluarga juga di hari Minggu. Kemudian beliau akan beraktivitas dalam pekerjaan itu mulai hari Senin. Jadi hari Senin, insya Allah beliau akan melakukan aktivitas seperti biasa. Selanjutnya kami mohon juga pengertian dari rekan-rekan media dan juga dari masyarakat secara umum untuk memberikan waktu kepada Pak Gubernur, sehingga insya Allah nanti pada waktunya beliau akan menyampaikan pernyataan bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat, berpulang ke rahmatullah karena hidup. Berkenaan dengan hal tersebut, semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada MUI Jabar, menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan syariat Islam, di mana dalam hal ini adalah menunaikan hak almarhum Eril sebagai muslim dari muslim yang lain, yaitu disegerakan disolatkan manakala wafat. Oleh karena itu pula, selepas pertemuan, kami perwakilan keluarga yang hadir bertemu dengan MUI, bersama-sama dengan MUI sudah menyelenggarakan sholat gaib untuk almarhum
Emeril Khan Mumtaz bin Muhammad Ridwan Kamil. MUI juga kemudian MUI Jabar sudah menerbitkan seruan, dan kami juga selaku keluarga memohon untuk para warga yang berkesempatan berluang untuk dapat melaksanakan sholat gaib untuk keluarga kami almarhum Emeril Khan Mumtaz bin Muhammad Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini kami selaku keluarga memohonkan maaf atas nama almarhum. Saudara Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin telah dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Kamis kemarin. Pasangan suami istri tersebut dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo. Selain hukuman penjara, keduanya juga divonis denda sebesar 200 juta rupiah. Subsidiar 2 bulan penjara, serta uang pengganti sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Untuk mengetahui bagaimana hasil sidang putusan Bupati Probolinggo nonaktif ini, saudara, ada wartawan Surya Taufik yang sudah tersambung bersama kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Taufik, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang. Putusan terhadap mantan Bupati Probolinggo nonaktif dan suaminya Hasan Aminuddin yang kita ketahui juga anggota DPR RI dibacakan oleh Hakim Ju Johnson Mira sebagai Ketua Majelis Hakim dan 2 hakim anggotanya Emma Eliani dan Hakim Abdul Ghani di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam putusannya, Hakim meyakini bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan awal yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Putusan 4 tahun dan denda 800 juta ini terhitung hanya separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari KPK yang dalam sidang sebelumnya JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman penjara 8 tahun dan denda 800 juta plus uang pengganti sebesar 20 juta. Meski demikian, jaksa belum bisa memutuskan ketika ditanya oleh hakim setelah dalam sidang tersebut, jaksa menyatakan masih pikir-pikir. Demikian pula dengan pihak dari terdakwa, menurut kuasa hukumnya mereka juga masih pikir-pikir, masih perlu berembuk untuk memutuskan apakah akan menerima putusan ini atau akan banding. Tapi jaksa sempat menyampaikan apresiasinya kepada majelis karena dianggap majelis sependapat dengan dakwaan jaksa, yakni yang mendakwa 2 terdakwa dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian. Ya, terima kasih banyak Taufik, wartawan Surya melaporkan saudara terkait hasil sidang putusan Bupati Probolinggo. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun pula wawancara dengan JPU KPK yakni Wawan Sunarwanto dan juga kuasa hukum Gunadi Wibakso. Berikut liputannya untuk Anda. Memutus separuh dari tuntutan mungkin seperti apa Pak tanggapan Mbak? Kami akan pikir-pikir. Jadi kami akan berdiskusi dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2. Kami kan sudah disampaikan oleh rekan kami di gedung KPK yang langsung berdiskusi dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2, sementara menyatakan pikir-pikir. Tapi seperti apa putusannya kita belum tahu. Tapi kalau menurut jenengan putusan 4 tahun itu jauh dari pembelaan Pak ya? Saya nggak bisa. Untuk kalau soal itu kami akan tetap pada nota pembelaan kami bermohon untuk bebas. Betul. Hanya saja ini apakah sudah memenuhi harapan atau apa masih belum Pak ya? Ya kalau harapan kami kan tentu bebas. Oke. Iya. Terus yang kedua ini Pak, tadi kan majelis hakim mengabulkan soal pemindahan, mungkin seperti apa Pak proses? Oh ya, kami bermohon agar penuntut umum segera melaksanakan pemindahan itu. Karena itu sudah perintah pengadilan.
meskipun sudah ada perintah pengadilan, apakah nanti kemudian penyidik tetap tidak segera memberikan mungkin upaya berikutnya? Penuntut umum ya, penuntut umum. ya tentu kami akan bermohon. Saya yakin kalau semua akan taat pada putusan. Intinya segera dipindah, Pak, ya? Ya, kami bermohon dan berharap seperti itu. Mungkin pertimbangannya, Pak, untuk segera dipindah disampaikan Banyak, ini secara psikologis, Mas. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengar putusan terhadap perkara Puput dan Hasan, yang pada intinya hakim memutus pidana penjara selama 4 tahun. Atas putusan itu kami mengapresiasi putusan hakim yang telah sependapat dengan dengan tuntutan kami. Namun kami akan pikir-pikir terkait dengan lamanya pidana yang disampaikan oleh hakim. Pak, untuk putusannya mungkin bisa dibacakan lagi, Pak, dari majelis hakim. Ya, jadi putusan yang disampaikan tadi, pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, terbukti pasal 12A dakwaan ke-1, kemudian uang pengganti sebesar 20 juta rupiah, serta uang biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Intinya itu saya. Separuhnya, Pak? Iya, dari ya, dari kita kemarin kita bacakan 8 tahun, jadi setengah dari tuntutan kita. Cukup? Mas, nama lengkap. Wawan Yunarwanto. Wawan Yunarwanto. Wawan Yunarwanto. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus demam berdarah kembali merebak di Kabupaten Serang. Kali ini tercatat sebanyak 105 kasus dari Januari hingga Mei 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat DBD di bulan Januari hingga Februari. Bahkan di akhir Mei tercatat kembali ada 2 orang meninggal di Kecamatan Jawilan yang didiagnosa awal terkena DBD. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Desi, silakan dengan laporannya. Ya, baik, selamat siang semuanya, dan juga terima kasih rekan Nila sebelumnya. Memang kasus DBD kembali merebak di Kabupaten Serang ini. Hingga kini tercatat sebanyak 105 kasus dari Januari sampai dengan Mei 2022. Hal ini pun dikatakan langsung oleh Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, yakni Istiana Haryanti, saat ditemui di Dinkes Kabupaten Serang. Ia pun menyebutkan bahwa dari 105 kasus yang mulai tercatat dari Januari hingga Mei 2022, ada sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat DBD tersebut. Bahkan di akhir Mei 2022 tercatat kembali 2 orang meninggal dunia di Kecamatan Jawilan yang memang ia menyebutkan bahwa didiagnosa awal terkena DBD. Namun kedua pasien tersebut memiliki penyakit penyerta seperti batuk dan juga sesak napas. Maka dalam hal ini ia mengatakan bahwa kedua pasien tersebut belum dapat dikatakan bahwa meninggal akibat DBD. Maka ia pun menuturkan bahwa hal ini perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak rumah sakit terkait memang kedua pasien tersebut memiliki penyakit penyerta. Dan hal ini perlu dipastikan apakah memang benar kedua pasien tersebut memang meninggal dunia disebabkan oleh DBD. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jumlah kasus dari Januari sampai Mei ini sebanyak 105 kasus, diantaranya yakni kasus di Januari sebanyak 37 kasus, Februari 19 kasus, Maret 12 kasus, April 10 kasus, dan akhir Mei kemarin yakni sebanyak 27 kasus. Dengan kasus terbanyak berada di Kecamatan Pamarayan yakni sebanyak 12 kasus dan Kecamatan Keramat Watu sebanyak 11 kasus. Ia pun menyebutkan bahwa memang hal ini dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, di mana jika cuaca sudah mulai memasuki musim penghujan maka akan banyaknya genangan air.
itu pun yang menjadi salah satu penyebab tinggalnya dari nyamuk dan berkembang biaknya nyamuk DBD tersebut. Ia pun menuturkan bahwa memang hal tersebut dimungkinkan besar menimbulkan tingginya angka DBD di Kabupaten Serang saat ini. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa untuk kasus DBD di tahun 2021 lalu terdapat sebanyak 151 kasus dengan 3 orang meninggal dunia. Hal ini menurutnya memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dilihat dari kasus per bulannya di antara tahun 2021 dan 2002 saat ini. Hal ini pun ia menuturkan bahwa perlu diwaspadai lebih lanjut dan dicari tahu apa penyebabnya sehingga dari tahun sebelumnya dengan tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang begitu cukup signifikan. Selain itu, dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang sendiri telah mengupayakan beberapa pencegahan awal guna mencegah merebaknya kasus DBD ini lebih tinggi kembali. Ia juga menuturkan bahwa yang dilakukan saat ini oleh Dinkes Kabupaten Serang sendiri yakni memang menerapkan 3M atau pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat, karena menurutnya memang hal ini yang memang perlu diterapkan kembali kepada masyarakat, karena jika diupayakan melalui fogging atau penyemprotan seperti itu, menurutnya hal itu memang kurang efektif karena fogging hanya membunuh nyamuk, bukan membunuh jentik nyamuknya tersebut. Maka ia pun mengharapkan kesadaran kepada masyarakat agar menerapkan 3M seperti menutup, mengubur, dan juga melakukan pola hidup sehat tersebut. Begitu rekanila. Oke, terima kasih banyak Desi Purnamasari, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan, saudara, ke informasi lainnya. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kalmas atau IPMA Kalmas berunjuk rasa di kantor DPRD Pangkep seusai insiden kecelakaan kapal KM Ladang Pertiwi beberapa waktu lalu. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk menyediakan transportasi laut yang layak di Kepulauan Kalmas. Peserta aksi mengatakan saat ini sudah ada kapal perintis yang beroperasi. Hanya saja rute yang dilalui kapal tersebut tidak mencakup seluruh pulau yang ada. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh IPMA Kalmas ini, saudara, ada Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Nurul, silakan dengan laporannya. Selamat siang, Yusila. Selamat siang, Tribuners. Baik, Tribuners, Ikatan Mahasiswa Kalmas berunjuk rasa di kantor DPRD Pangkep, usai insiden kecelakaan yang menenggelamkan kapal KM Kalmas di Selat Makassar beberapa waktu yang lalu. Nah, Tribuners, dalam insiden tersebut, sebanyak 31 korban berhasil diselamatkan, 3 orang meninggal dunia, dan 16 orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Nah, untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan kemarin ini cukup lama setelah dilakukan orasi, kemudian DPRD Pangkep memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan rapat dengar pendapat. Nah, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Tribuners, peserta aksi mendesak pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi laut yang layak di Kepulauan Kalmas. Seperti yang diketahui, sekarang sebenarnya sudah ada 1 armada kapal, hanya saja rutenya itu masih terbatas dan tidak mencakup seluruh pulau yang ada, Tribuners. Nah, ada 4 pulau yang tidak dilalui dalam rute kapal tersebut, yakni Pulau Marasende, Dondongan Sadi, Dondongan Lompo, dan Desa Sabara. Dan dari pengakuan warga yang ada di sana, mereka memang tidak pernah merasakan naik kapal tersebut karena kapal tersebut tidak pernah singgah selama ini, Tribuners. Nah, tak hanya itu, kapal yang beroperasi hanya satu, dan itu pun beroperasinya hanya 2 minggu sekali, di mana tentunya ini dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di sana untuk pemenuhan kebutuhan mereka ini terpaksa menumpang di kapal nelayan ataupun di kapal ekspedisi untuk misalnya kebutuhan mereka ini habis dan harus
terpaksa harus menumpang di kapal nelayan tersebut, Tribuners. Nah, perlu diketahui untuk kapal nelayan ini beroperasi sekiranya minimal sekali 5 kali dalam seminggu, Tribuners. Nah, tak hanya itu, masa aksi pun menuntut pemerintah agar menambah rute kapal perintis yang sudah ada, Tribuners, karena ini satu kapal dan itu pun hanya beroperasi 2 minggu sekali, dan ini dianggap sangat tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, Tribuners. Nah, tak sampai di situ, saat ini juga ada beberapa masyarakat Kalmas yang terpaksa tertahan di Pelabuhan Pawot-Pere karena otoritas pelabuhan telah mengeluarkan larangan kepada kapal nelayan dan juga kapal ekspedisi untuk mengangkut masyarakat seperti itu, Tribuners. Jadi terpaksa masyarakat harus menunggu kapal perintis sambil menunggu korban yang ada di pelabuhan seperti itu, Tribuners. Kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih banyak Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur melaporkan saudara terkait tuntutan dari IPMA Kalmas soal adanya penambahan rute dan juga dari kapal perintis. Wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan seorang peserta aksi, yakni Ardan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Termasuk terima kasih kepada kawan-kawan media cetak dan online atas kehadiran meliput aksi kami hari ini. Kami dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Kalmas menuntut menyampaikan aspirasi kami di DPRD terkait fasilitas transportasi laut yang masih banyak beberapa di Kepulauan Pangkep itu, terus di Kalmas ada DDL dan Kanyuran Marsende itu kemudian tidak di-cover rute dari Pelni. Maka dari itu banyak kawan-kawan keluarga kami di Porter sekarang yang tidak bisa pulang karena otoritas Pelabuhan Makassar mengeluarkan pengumuman melarang kapal ekspedisi dan nelayan mengangkut penumpang. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Pangkep untuk bagaimana caranya untuk mengatasi segera indikasi kasus ini, karena kami menganggap ini urgent bagi kami, karena keluarga kami di Makassar itu sudah banyak yang habis yang sudah habis bekalnya. Maka dari itu harapan kami. Dan kemudian kawan-kawan kami ini asli Pulau JDL dan Marsende itu tidak pernah merasakan bagaimana caranya naik perintis itu ke sana, karena rute kapal perintis itu tidak singgah di kampungnya. Terima kasih. Seperti apa memang kondisinya Pak di sana itu kalau kita gunakan kapal perintis? Kalau menggunakan kapal perintis itu Pak, itu kan rute kapal perintis itu singgah di Dewakan, Kalukuan dan Pamas. Itu tidak mengcover semua. Jadi pulau. Tidak singgah di DDL dan Marsende. Rangkaian itu dilewati. Jadi dilewati pulau itu, tapi dia tidak singgah. Dan itu cuma berapa kali dalam seminggu? Itu 1 kali 1 bulan atau 2 kali 1 bulan seperti itu. Dan itu tidak mampu memutar ekonomi dan penumpang yang ada di Kecamatan Kalmas ini. Dia tidak mampu memenuhi itu. Maka dari itu kami meminta kepada Pemda melalui Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana cara menyampaikan itu agar rute itu di cover semua pulau, atau kalau perlu ditambah 1 lagi perintis karena masih baru 1 di Kecamatan Kalmas, kemudian mengcover itu dan mampu berjalan 1 kali 1 minggu atau. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Adil, putra nelayan asal desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sempat dinyatakan hilang kontak sejak pergi melaut pada Kamis 1 Juni subuh. Setelah hampir 14 jam terombang-ambing di laut, Adil ditemukan oleh nelayan lain yang tengah mencarinya pada Kamis kemarin. Segera pukul 9 waktu Indonesia Barat, Adil ditemukan di sekitar Pulau Dundun yang berjarak 3 jam perjalanan menggunakan kapal cepat dari Singkil. Saat melaut ini korban dilaporkan dihantam badai dan gelombang besar. Cuaca buruk ini menyebabkan perahu korban karam menjelang maghrib. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana kondisi terkini nelayan Telaga Aceh Singkil yang ditemukan selamat ini, saudara, ada Dede Rosadi, wartawan Serambi, yang sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Dede, silakan dengan laporannya. Iya Nila, Adil Putra, nelayan asal desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sempat dinyatakan hilang kontak ketika berangkat ke laut pada 1 Juni 2022 setelah hampir 14 jam terombang-ambing di lautan,
Adil Putra yang memang hari-hari bisa dipanggil Putra ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar Pulau Dundun oleh nelayan yang melakukan pencarian. Biasanya memang Adil ini berangkat laut pagi hari, kemudian sore akan pulang, namun tidak dengan kejadian naas ini. Adil tidak juga pulang, kemudian dilakukan pencarian dan ditemukan di sekitar. Menurut informasi yang saya terima, Adil Putra ini berangkat melaut itu bertiga dengan nelayan lain, cuman berbeda perahu. Jadi masing-masing nelayan satu perahu, dan perahu milik Adil Putra ini hanya dilengkapi oleh satu mesin sementara yang 2 orang lagi dilengkapi oleh 2 mesin. Artinya ketika mesin yang satu rusak masih ada cadangan 1 mesin lagi. Kemudian yang 2 mesin ini tentu memiliki kecepatan berlayar lebih cepat dibandingkan perahu yang ditunggangi oleh Adil Putra. Nah, saat sedang mancing, tiba-tiba datang badai atau ombak besar, kemudian 3 nelayan ini memutuskan pulang. Informasinya satu teman Adil ini berlayar di depan karena memiliki perahu lebih cepat, kemudian Adil berlayar di tengah dan yang 1 orang lagi berlayar di belakangnya. Artinya Adil ini memang diiring dari belakang karena berjaga-jaga karena memang mesin perahunya cuma 1. Nah, di perjalanan memang karena kondisi mulai gelap, kemudian cuaca juga sangat buruk, ombak sangat besar. Rupanya temannya yang ada di belakang tidak melihatnya lagi, kemudian sampailah di muara laut. Sampai di muara laut ketika temannya ini berdiskusi, ternyata Adil Putra ini tidak ada bersama mereka sempat menunggu namun tidak juga datang. Akhirnya mereka pulang ke kampung, ke Desa Gotong Telaga Selatan. Di sana mereka memberitahu warga, kemudian pada malam hari juga warga melakukan pencarian. Nah, pada paginya sekitar pukul 9 pada tanggal 2 Juni, Adil ditemukan. Tadi saya sempat ke rumahnya, namun Adil Putra ini belum banyak bicara, mungkin masih trauma setelah 14 jam terombang-ambing bergantung di perahu. Jadi memang dalam informasinya ketika di perjalanan perahunya itu sempat harap, kemudian berusaha kemudian muncul lagi ke permukaan, namun sudah dipenuhi air, dan perahu itu dimanfaatkan oleh Adil Putra sebagai pelampung. Ia bergantung di perahu itu dan kemudian terbawa hanyut hingga ke Pulau Dundun, hingga akhirnya ditemukan oleh nelayan setelah 14 jam terombang-ambing. Memang kondisinya sepertinya tadi Adil masih sedikit trauma, tidak mau banyak bicara. Ia masih memegang tangannya memang yang maksudnya memang sedikit luka karena terkena duri. Mungkin ketika bergantung di perahu ada duri yang demikianlah. Baik, terima kasih Dede Rosadi, wartawan Serambi News melaporkan saudara terkait kondisi terkini dari seorang nelayan yang berhasil selamat setelah hampir 14 jam lamanya terombang-ambing di laut. Wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Ngoang Telaga Selatan, yakni Yusan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Putra anak almarhum Astagfirullah, tidak ada mujud dah kok tersambung. Sampang tao. Indah ada sampang orang yan. Badi anak awak kan kakak juga mau tahu. Kalau kumutakan ko sakit. Iya. Kita ke informasi lain, saudara. Para pelaku pembunuhan terhadap S di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, disoraki para tetangga korban saat menjalani reka adegan pada Kamis petang. Kedua pelaku adalah SY, 35 tahun, dan juga MYM, 18 tahun, yang gelap mata karena sakit hati setelah bersama-sama menonton video syur di rumah korban. Polda Metro Jaya pun melakukan reka adegan di rumah korban yang menjadi tempat para pelaku melancarkan aksinya. Warga sekitar yang antusias menonton reka adegan ini menyoraki kedua pelaku. Bahkan ada beberapa warga yang tega melemparkan sampah ke pelaku, namun langsung ditegur oleh pihak kepolisian.
Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang pelaku ini, Saudara Ega Alfreda, wartawan Tribun Jakarta telah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Ega, silakan dengan laporan Anda bagaimana hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku dan juga kasus pembunuhan ini. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila atas waktunya. Dapat informasikan langsung dari Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, bahwa kemarin hari Kamis 2 Juni 2022, Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi atau reka adegan pembunuhan terhadap S yang dilakukan oleh SY 35 tahun dan juga MYM 18 tahun karena sakit hati. Jadi terkuak sudah alasan kenapa tiba-tiba SY, alasan kedua pelaku ini tega membunuh S ini karena lantaran sakit hati. Polda Metro Jaya sendiri sudah mengungkap motifnya, yakni sebelum terjadi pembunuhan yang sadis tersebut dan membuang mayat S di Danau Gawir, Kabupaten Tangerang, ketiganya S dan kedua pelaku SY dan juga MYM ini ternyata sedang menonton video syur yang berada di menontonnya di rumahnya korban, yakni di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, 2 hari sebelum kejadian berlangsung. Lalu saat setengah menonton video syur tersebut, korban yang berinisial S ini menceletukan kalau menanyakan kepada SY ini apakah katanya bisa ditawar dengan harga 300.000 untuk bisa dilakukan adegan seperti video tersebut, menimbulkan sakit hati yang mendalam kepada SY. Lalu seketika itu juga SY melemparkan pukulan ke kepala S menggunakan tangan kosong, kemudian pukulan berikutnya juga ternyata SY dan MYM ini menggunakan alat berbentuk seperti palu ke kepala S ini, kemudian S seketika juga langsung meninggal di tempat karena pendarahan dan juga luka robek yang cukup dalam di bagian lehernya. Maka dari itu karena gelap mata dan termakan emosi, SY dan MYM ini pun panik karena ternyata korban sudah tidak bernyawa di saat itu juga dan akhirnya membuang mayat atau jenazah S ini ke Danau Gawir yang ternyata hanya berlokasi sekitar 1-2 km saja dari rumah korban yaitu S. Nah dari situ kedua pelaku yaitu SY dan juga MYM ini menggunakan mobil yang dimiliki oleh S ini, yaitu berupa mobil pick-up untuk mengangkut jenazah S sendiri ke dalam Danau Gawir, dan jenazah S ini dia dibungkus menggunakan kain berwarna putih atau jenis karung juga berwarna putih dan mengikatkan kaki S ini menggunakan tali dan juga batu berat supaya berharap jenazah S ini tenggelam dan tidak mengapung kembali ke Danau Gawir saat dibunuh oleh SY dan MYM. Nah, Kanit 2 Resmob Polda Metro Jaya Kompol Alan Maulana Mukarram mengatakan dari seluruh rekonstruksi ini memakan 24 adegan, yakni 15 adegan itu berada di rumah korban di mana korban ini dibunuh dan dihabisi nyawanya, lalu 9 adegan sisanya berada di Danau Gawir di mana keduanya membuang jenazah S itu. Nah, dari rekonstruksi itu terkuak bahwa MYM dan juga SY ini atau kedua pelaku membunuh S itu saat kejadian saat reka adegan ke nomor 11 di mana pukulan yang menggunakan palu itu dilemparkan ke kepala S oleh SY pertama, lalu pukulan kedua dan ketiga dilakukan oleh MYM menggunakan alat tumpul lainnya dengan keras di kepala korban. Sehingga di adegan 11 diketahui bahwa S ini korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan juga ternyata fakta baru lainnya ditemukan saat melakukan rekonstruksi ini bahwa SY, MYM dan juga S ini ternyata tidak memiliki kerabat, tidak memiliki hubungan darah ataupun keluarga, namun keduanya ini hanya tetangga. Jadi rumah yang berwarna biru di belakang itu merupakan rumah dari kedua korban. Jadi keduanya adalah tetangga yang rumahnya saling berhadapan, sehingga warga sekitar juga geram juga karena ternyata rukun tetangga yang ada di sekitaran situ yang awalnya hanya baik-baik saja menjadi tercemar dan tercoreng gara-gara tindakan mereka bertiga yang awalnya memang menonton video syur yang sangat tidak tolerir oleh warga sekitar, sehingga saat SY dan juga MYM ini datang ke lokasi pembunuhan, mereka disorakin oleh
warga sekitar dan juga tetangga mereka sendiri. Juga ada beberapa yang melempari mereka menggunakan sampah atau juga beberapa jenis batuan kecil kepada SY dan MIM ketika masuk ke dalam rumah korban. Begitu kira-kira nilai yang dapat diinformasikan dari Kabupaten Tangerang. Oke, pelaku tewas saudara seusai dipukul menggunakan benda tumpul dan juga palu tadi ya, dan sudah dilaporkan secara langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Ega Alfreda. Terima kasih Ega, selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan ke informasi lain saudara. Kriminolog menilai pasal dan vonis yang dijatuhkan pada oknum dosen yang terjerat kasus chat mesum berlebihan. Ia pun khawatir bahwa penjara akan penuh dengan pasal chat pornografi. Kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini menganggap bahwa majelis hakim memaksakan pasal dakwaan yang tidak sesuai. Meski telah memberikan pendapatnya saat menjadi saksi ahli, kriminolog ini mengaku bahwa kenyataannya majelis hakim tetap menjatuhkan putusan hukuman berat yakni 8 tahun penjara dengan denda 500 juta atau subsidiar 6 bulan kurungan terhadap Reza Gazama, Kapolri aktif Fakultas Ekonomi Unsri yang terjerat kasus chat pornografi terhadap mahasiswinya pada sidang vonis yang dilakukan Senin lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Abdul Hafiz, wartawan Sriwijaya Post tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Hafiz, silakan dengan laporannya. Selamat siang Nila dan Tribunas, ya, selamat siang. Ya, kita sudah mendengarkan dari wawancara dengan kriminolog Dr. Sri Sulastri. Beliau hanya melihatnya ini suatu kejanggalan aneh karena yang didakwakan itu tidak sesuai dengan pasal yang ada di persidangan. Yakni kalau di persidangan itu dikatakan pasal 9 junto pasal 35. Sementara pasal pada waktu persidangan itu dijelaskan pada pasal 1. Artinya pada pasal 1 itu tidak masuk di dalam dakwaan. Dan itu menurut kriminolog Dr. Sri Sulastri itu tidak bisa. Artinya di situ ada perbuatan ada, kan tetapi pasal yang didakwakan salah. Pengertian dari porno itu sendiri betul ucapan, tapi tidak dimaksudkan dalam dakwaan. Yang kemudian poin yang kedua itu menegaskan bahwa hukum pidana itu satu yang pasti dan tidak boleh analogi dalam hukum pidana. Pidana tidak bisa diasumsikan, yang boleh dipidana itu interpretasi, yakni memperluas dan mempersempit pasal, tapi tetap dalam konotasi pasal itu. Sri Sulastri juga menegaskan bahwa terdakwa Reza itu tidak terbukti dengan pasal yang didakwakan oleh di majelis. Karena terdakwa hanya menchat saja, chatting. Dan dalam chatting itu terdakwa itu hanya suatu tulisan, bukan suatu gambar atau yang sesuatu yang bergerak. Dari situ Sri Sulastri juga melihat ada indikasi keberpihakan dari majelis yang menyatakan terbukti, sehingga dia pun mempertanyakan dari sudut mana yang terbukti. Sementara pasal 1 itu tidak dicantumkan, yang dicantumkan hanya pasal 9, artinya dakwaan tunggal. Kemudian ya Sulastri pun menanyakan apakah boleh pasal yang tidak dicantumkan dijadikan dakwaan. Nah, menurut Sulastri sendiri bahwa itu tentu tidak bisa. Mengapa? Mengenai analogi satu keputusan itu, dan dia juga menilai bahwa putusan itu sesat kalau di bahasa hukumnya, karena peradilannya kemarin pun disebutnya itu adalah sesat. Dan kalaupun mengikuti dari
yang seperti di majelis dipersidangkan bahwa itu bisa menyeret hanya sebuah chatting itu bisa menyeret ke hukum yang dihukumkan dengan 8 tahun penjara, hukum 8 tahun penjara tersebut. Itulah dari kriminal ini menilai bahwa itu sudah tidak benar dan dikhawatirkan bahwa akan banyak orang-orang menilai bahwa dengan hanya chat sudah bisa seseorang itu dihukum dan dengan hukuman yang begitu tinggi. Barangkali demikian rekan Nila. Artinya, saudara, menurut kriminolog ya dari Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa hukuman 8 tahun penjara terhadap pelaku yang melakukan chat mesum terhadap orang lain ini dianggap berlebihan. Terima kasih banyak Abdul Hafiz atas laporannya, dan wartawan kami, saudara, tadi juga menghimpun wawancara dengan kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang, yakni Dr. Sri Sulastri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kalau kita berbicara tentang pembuktian, yaitu memang kewenangan hakim. Hakim bisa menyampingkan semua alat bukti yang ada itu. Itu hak, karena hakim itu independen, tidak terikat pada suatu apapun. Dia terikat pada Allah. Cuma jangan salah memutus pertanggungjawaban di yaumil akhir. Karena itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang ditanyakan dakwaan tunggal. Saya membaca undang-undang pornografi pasal 39 jungto pasal 9. Pasal 9 itu tentang ketentuan umum. Isi ketentuan umum itu mengenai apa yang dimaksud dengan model pornografi itu ya. Dan sementara ya, model itu tidak mungkin dihayal. Ada tidak model hayalan? Pertanyaan bagi saya, ada tidak model hayalan? Tidak ada model. Model itu harus fakta. Harus ada contoh. Namanya model. Rumah saja kalau mau beli ada marketnya. Kenapa? Karena mau beli rumah maka ada market rumah. Betul, rumah seperti ini. Nah, ini model chat. Chat itu hanya berangkaian kata-kata. Memang kalau dia mengatakan apakah porno itu ada diatur? Ada. Pasal 1. Pasal 1 sendiri tidak dijatuhkan dalam dakwaan. Jadi sehingga bagi saya ini agak aneh. Kenapa pasal yang tidak dijadikan dakwaan bisa ikut? Saudara, keluarga Bayu Samudra menyerahkan kasus yang menewaskan anaknya akibat peristiwa pembunuhan pada pihak berwenang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ayahanda dari Bayu. Sanudin mengatakan peristiwa yang mengakibatkan putranya tewas dipercayakan pada pihak kepolisian. Bayu Samudra sendiri, pemuda yang berusia 19 tahun ini, ditemukan tewas di kebun pada pinggir tol Tangerang Merak, Karangtengah, Kota Tangerang pada Rabu pagi. Bayu Samudra tewas setelah dibunuh oleh kekasih dari mantannya sendiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, wartawan Warta Kota Gilbert Samsandro tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Gilbert, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila. Keluarga dari Bayu Samudra, seorang pemuda yang ditemukan tewas di kebun di pinggir tol Tangerang Merak, Karangtengah, Kota Tangerang, menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpa anaknya hingga menghilangkan nyawa putranya yaitu Bayu Samudra kepada pihak yang berwenang. Ayah Bayu Samudra, Sanudin, mengatakan peristiwa yang mengakibatkan putra tersebut diserahkan kepada berwenang untuk seluruh proses hukumnya. Pelaku pembunuhan yang dilakukan pelaku pembunuhan terhadap Bayu diharapkan Sanudin dapat mendapat ganjaran yang seimbang dengan perbuatannya. Sebab menurutnya peristiwa kematian putra tersebut nilai Sanudin tidaklah wajar lantaran sampai menghilangkan seorang manusia, akibat perselisihan ataupun permasalahan dari seorang yang diduga akibat permasalahan wanita. Sanudin pun mengatakan mantan kekasih Bayu yang sempat memiliki hubungan selama 2 tahun bersama dengan Bayu diduga ikut andil dalam kasus pembunuhan terhadap putranya tersebut. Pasalnya, Sanudin mengatakan pihak kepolisian telah datang untuk memberi tahu informasi terkait kronologi atau penyebab dari kematian putranya tersebut. Dan pihak kepolisian sendiri memberikan kepada Sanudin telepon seluler yang
memutarkan video interogasi antara pihak kepolisian dengan mantan kekasih dari Bayu sendiri dan kekasihnya saat ini yang diduga sebagai otak dari tindakan pembunuhan terhadap Bayu. Kemudian mengatakan Bayu putra tersebut dipancing oleh mantan kekasihnya itu untuk datang ke satu tempat, dan kemudian setibanya di lokasi yang telah ditentukan, Bayu langsung dihantam menggunakan palu berukuran besar hingga 3 kali. Kemudian pelaku tersebut langsung melukai Bayu dengan senjata tajam baik pada bagian leher dan juga wajah dari Bayu sendiri. Dan hal itu diketahui ketika pihak kepolisian datang ke kediaman keluarga Bayu pada Rabu malam. Padahal Bayu sendiri ditemukan di kawasan Perumahan Puri 11 di Kota Tangerang itu pada Rabu pagi sekitar pukul 09 waktu Indonesia Barat. Dan Sanudin sendiri mengatakan bahwa putranya tersebut kini telah dikubur setelah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian, dan 2 pelaku yang diduga sebagai otak dari pembunuhan terhadap Bayu telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sendiri dari Polres Metro Tangerang Kota telah memastikan bahwa kasus yang menimpa Bayu ini adalah kasus pembunuhan, dan para pelaku telah diamankan oleh Satreskrim Gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota, Polres dan juga Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan kasus itu. Demikian bila laporan sampaikan reporter Kota Laksepom Tribun Tangerang ini Gilbert Sandra dari kawasan Karawaci, kediaman Bayu Samudra. Ya, 2 pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Bayu Saputra telah ditangkap kepolisian, saudara, dan saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan ayahanda dari Bayu Saputra, yakni Sanudin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sangat tidak inilah kan, sangat tidak pantas umurnya begitu, hanya diinin orang karena cewek. Kalau memang umur sih ya semua orang ya pasti tahu ada batas-batasnya, tapi meninggal itu tidak wajar lah, perbuatan orang yang kejam. Sebagai orang tua sih bisa gimana ya, bisanya sedih aja. Namanya anak kita selama orang tua, semua anak kita sayang kan. Pasti saya semua anak. Cuman di keluarga itu si Bayu paling alim. Bapak sendiri gimana nih melihat ini kasus masih ditanganin pihak kepolisian, Pak? Dari Bapak sendiri masih punya harapan apa nih, Pak, untuk kasus dari Bayu ini? Ya, harapannya sih ya si pelaku ya kita menurut hukum yang berlaku, kita serahkan aja kepada hukum yang berlaku yang sesuai di negara kita Indonesia. Jadi ya sesuai dengan apa yang kita berbuat, apa yang dia buat kepada putra saya. Supaya hukumnya itu setimpal dengan perbuatannya, itu aja sih. Kita mau gimana supaya kita pasrahkan saja sama. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Jajaran Polsek Kemiling Bandar Lampung berhasil menciduk 1 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan alias curas. Pelaku bernama Nazarudin Firdaus yang merupakan warga Natar Lampung Selatan ini ditangkap karena terlibat penodongan yang dilakukannya di wilayah hukum Polsek Kemiling. Kapolsek Kemiling Ibda Agus Serianto mengatakan tindak pidana tersebut dilakukan Firdaus bersama seorang rekannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara, wartawan Tribun Lampung Muhammad Joviter Hussein telah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Joviter, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila. Bisa saya sampaikan untuk ungkap kasus curas ini berdasarkan dari laporan korban, di mana korban menjadi korban penodongan pada hari Senin malam sekitar pukul 10. Saat itu korban sedang menepi di Jalan Pramuka, namun tiba-tiba dirinya dihampiri oleh 2 orang pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Karena merasa terancam, akhirnya korban terpaksa menyerahkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna ungu kepada 2 orang pelaku. Atas peristiwa tersebut, korban langsung membuat laporan ke Mapolsek Kemiling. Akhirnya para kepolisian langsung melakukan penyelidikan hingga beberapa jam dari laporan tersebut teridentifikasi 1 dari 2 orang pelaku, di mana pelaku bernama Firdaus merupakan warga Natar Lampung Selatan. Saat itu juga para kepolisian menangkap pelaku dengan cara undercover buy atau dipancing untuk membeli
motor yang mereka curi. Akhirnya satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti motor tersebut. Sementara rekan pelaku berinisial SP kabur saat hendak dilakukan penangkapan. Saat ini tersangka Firdaus dan barang bukti 1 unit sepeda motor sudah diamankan di Mapolsek Kemiling. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Jovitar, wartawan Tribun Lampung melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dilaporkan marah besar dengan adanya 2 calon pegawai negeri sipil Kota Solo yang mengundurkan diri lantaran gajinya yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Gibran mengatakan 2 CPNS yang berasal dari dokter gigi dan juga psikolog klinis mengundurkan diri sebagai orang yang kurang ajar. 2 PNS tersebut juga diketahui mengundurkan diri karena sudah memiliki pekerjaan lain. Informasi lebih lengkapnya terkait kemarahan dari Gibran Rakabuming Raka ini, saudara, akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tara Wahyu Nur Fitriani, yang sudah tersambung bersama dengan kami. Selamat siang, Tara, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari Gibran seusai mendapati adanya 2 PNS yang memutuskan untuk mundur karena gaji yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Baik, selamat siang rekan Nila, selamat siang Tribuners. Seperti kita ketahui Nila, bahwa di Kota Solo ada 2 CPNS di bidang kesehatan yang mengundurkan diri karena diduga karena gaji yang tidak sesuai ekspektasi atau gajinya yang kecil. Awalnya itu diungkapkan oleh Kepala BKD Dwi Ariatno, di mana 2 CPNS itu mengundurkan diri setelah diumumkan lolos seleksi. Mengetahui hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sangat murka atau marah sehingga mengungkap bahwa 2 orang tersebut yang mengundurkan diri adalah seseorang yang kurang ajar. Selain itu, Gibran juga mengatakan bahwa kedua orang tersebut juga seseorang yang tidak bermutu dan tidak jelas karena ketika sudah diterima malah mengundurkan diri. Seperti kita ketahui Nila, bahwa untuk CPNS sendiri banyak yang menginginkan posisi tersebut, namun 2 orang tersebut malah mengundurkan diri dengan seenaknya. Gibran sendiri juga mengingatkan untuk para CPNS jika ingin mendaftar di Kota Solo untuk tidak memikirkan gaji karena mereka bekerja di Kota Solo untuk mengabdi. Gibran juga menegaskan jika menjadi seorang PNS hanya untuk mencari uang atau hanya ingin sekedar kaya, maka seharusnya bukan menjadi PNS namun menjadi seorang pengusaha. Selain itu Nila, kecewaan Gibran semakin menambah ketika mengetahui bahwa keduanya mengundurkan diri dan menerima di tempat kerja yang baru. Gibran sendiri mengingatkan bahwa untuk para CPNS untuk tidak memikirkan gaji atau uang, namun mengabdi ke masyarakat jika ingin mendaftar CPNS di Kota Solo. Seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak Tara, wartawan Tribun Solo melaporkan, saudara. Dan Tara tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kemudian ada pernyataan pula dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dwi Ariatno. Berikut liputannya untuk Anda. Pengen gaji besar ya jadi PNS terus, racak terus. Kamuku itu. Jangan kayak gitu lagi, merugikan. Padahal yang pengen jadi Pak Menpan juga marah ya, tidak boleh kayak gitu. Pengen juga jadi pengusaha. Rasa daftar. Sudah ada evaluasi ke depan berapa perjalanan? Iya, ini tak jelas kayak rasa daftar ini pengen juga. Ini tempat untuk pelayanan publik. Pengen juga udah daftar ini. Terus daftar, melakukan, mundurkan diri, kurang ajar itu. Kurang ajar. 2 orang mundur itu ya naik di TKI kemarin ya prinsipnya apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasinya atau apa, saya nggak tahu. Mungkin juga karena posisinya bukan pasca pengangkatan ya, dia mengundurkannya pasca pengumuman sebelum pengangkatan. Kalau yang dikatakan kemarin BKN yang kena sanksi itu, nah wis di SK ini terus mundur itu kena sanksi.
Tapi sejak diumumkan, sebelum pengangkatan kan masih proses pemberkasan. Nah itu dia menyatakan mundur, saya boleh mengajukan mengganti. Makanya saya dapat ganti 2. Berarti nggak ke backlist nggak Pak namanya? Ya posisinya tidak masuk pada sanksi ya. Kalau yang Sejumlah nelayan sejak sepekan terakhir, saudara, terus berada di lokasi Pantai Baru Perahu dan melakukan aksi protes. Mereka memantau situasi dan kondisi pantai yang rencananya akan mulai ada aktivitas tambang di daerah tersebut. Mereka bahkan dilaporkan sampai nyaris tak pulang ke rumah dalam aksi protesnya. Sejumlah nelayan yang menolak adalah para nelayan yang nyuket dan muket udang di pinggir pantai. Informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait aksi tolak tambang laut yang dilakukan oleh sejumlah nelayan ini, ada wartawan Bangka Pos Adi Saputra tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi sedetailnya untuk Anda. Halo, Adi, silakan dengan laporan Anda bagaimana tuntutan dari aksi tolak tambang laut yang dilakukan oleh sejumlah nelayan ini. Halo Adi, selamat siang. Halo, selamat siang rekan Nila dan Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait adanya hampir 1 pekan warga perwakilan nelayan yang standby sudah hampir 1 pekan menunggu dan tidak pulang di pesisir pantai Batu Perahu. Yang mana para nelayan tersebut melakukan aksi tersebut karena akan adanya aktivitas penambangan PIP yang di 3 wilayah tersebut, yang mana Pantai Batu Perahu, Merbau, dan Rias, yang mana warga nelayan tersebut sudah 1 pekan terakhir menunggu dan standby tidak pulang ke rumah untuk menanti apakah memang kapal PIP tersebut masuk ke wilayah tersebut. Namun ketika dari pantauan Bangka Pos pada hari Kamis 2 Juni 2022 terlihat bukan hanya para nelayan laki-laki, namun kaum perempuan dan anak-anak yang ikut turun langsung untuk standby di lokasi tersebut untuk melihat apakah memang PIP tersebut masuk ke wilayah tersebut. Namun ketika di saat hari ini, dari pantauan hingga hari ini, para nelayan maupun kaum ibu-ibu tetap standby di wilayah tersebut karena menurut informasi dari salah satu nelayan bahwa pantai Batu Perahu tersebut merupakan tempat mereka mencari ikan, termasuk muket udang, karena Bangka Selatan terkenal dengan penghasil terasi terbesar. Setelah hampir 1 pekan tersebut, warga tetap hampir tidak pulang ke rumah dan sekitar untuk ibu-ibunya sekitar pukul 11 malam hanya baru pulang ke rumah. Namun besok paginya mereka datang lagi untuk memantau situasi dan kondisi laut yang tempat mereka mencari penghasilan. Terus salah satu toko pemuda yang ada di pesisir mengatakan bahwa laut tersebut dulunya memang masih arsih, belum tercemari oleh kapal PIP atau kegiatan pertambangan di 3 wilayah tersebut. Namun saat ini untuk mandi pun air laut tersebut tidak bisa lagi digunakan karena sudah keruh dengan adanya aktivitas PIP. Tapi mereka menyayangkan dengan adanya aktivitas PIP ini akan merugikan bagi khususnya para nelayan yang melaut di daerah tersebut. Mungkin seperti itu, Saudara Nila. Ya, terima kasih banyak Adi Saputra, wartawan Bangka Pos, melaporkan saudara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah nelayan terkait adanya aktivitas tambang laut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim gabungan yang terdiri dari Dishub hingga unsur TNI Polri kembali menggelar razia rutin tes urin untuk sopir angkutan umum dan pengemudi kendaraan bermotor di depan Taman Makam Pahlawan Jalan Sisingamangaraja, Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota Medan pada Kamis kemarin. Hasil dari razia rutin tes urin ini tercatat ada total 7 pengemudi kendaraan bermotor yang positif memakai narkoba. Diketahui razia rutin tes urin dan pemeriksaan kelengkapan dokumen ini digelar selama 14 hari ke depan di sejumlah titik. Para pengemudi yang positif narkoba ini kemudian langsung diserahkan ke BNN Sumut. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada wartawan Tribun Medan, Abdan, yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Abdan, silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan atau di Subkota Medan, TNI Polri, POM AD, POM AL, Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara, Dinas Kebersihan Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, dan Satpol PP Kota Medan kembali menggelar razia rutin tes urin untuk sopir angkutan umum dan pengemudi kendaraan bermotor di depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja, Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 semalam. Diketahui berbagai kendaraan bermotor serta bulan sopir angkutan umum ini yang melintas di sepanjang jalan depan Taman Makam Pahlawan pun tidak luput dari razia untuk diberhentikan dan sopir diminta untuk turun melaksanakan tes urin. Kepala Seksi Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kota Medan Suharto Simanjuntak mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang disebabkan oleh ulah sopir angkutan umum. Diketahui razia ini terdapat 4 titik di Kota Medan seperti di depan Taman Makam Pahlawan, di Jalan Yosudarso, Jalan Ring Road Simpang Jalan Gagak Hitam, dan di depan Plaza Medan Fair yang bertepat di Jalan Gatot Subroto. Razia rutin tes urin ini selain tes urin dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan digelar selama 14 hari ke depan di 4 titik tersebut. Kemudian Soeharto mengatakan yang diperiksa di depan Taman Makam Pahlawan tersebut lebih difokuskan untuk tes urin untuk sopir angkutan atau pengemudi kendaraan bermotor sehingga bebas dari narkoba. Selain melakukan tes urin, Soeharto mengatakan pihaknya juga melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen setiap pengemudi kendaraan bermotor. Ia juga mengatakan hasil tes urin tersebut, total ada 7 pengemudi kendaraan bermotor yang positif memakai narkoba. Soeharto mengatakan dari pagi sampai sore terdapat 7 orang yang positif narkoba dan kemudian langkah selanjutnya akan dibawa ke BNN Sumut untuk rehabilitasi atau proses selanjutnya. Kemudian untuk kendaraannya diamankan di kantor Dishub Kota Medan yang berada di Lapangan Merdeka. Kemudian Soeharto mengatakan ia juga berharap agar seluruh sopir angkutan umum yang ada di Kota Medan dapat mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya dan menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Demikian Nila laporan saya dari Medan. Ya, terima kasih wartawan Tribun Medan Abdan melaporkan, saudara, terkait adanya 7 pengendara yang didapati dalam razia ternyata positif narkotika. Wartawan kami tadi juga menghimpun wawancara dengan Kepala Seksi Moda Transportasi Dinas Perhubungan Kota Medan, Soeharto Simanjuntak. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dijelaskan ini di berapa titik kita adakan pemeriksaan dan kemudian hasilnya seperti apa, Pak? Kalau untuk Kota Medan ada 4 titik. Depan Makam Pahlawan, Yosudarso, Jalan Road, dan terakhir tadi di depan Serbu. Apa saja Pak yang kita periksa hari ini? Yang kita periksa ini untuk depan Makam Pahlawan kita titikkan pada bebas narkoba untuk pengemudi kendaraan bermotor. Yang di 3 titik untuk pemeriksaan administrasi kendaraan. Hasilnya Pak? Hasilnya kita di sini dari pagi ada 1 yang positif. Ada 6 orang yang positif. Jadi itu sama tadi pagi. Sama tadi. Terus langkah selanjutnya Pak? Kita akan terus melaksanakan operasi rutin seperti ini dengan dibantu dari instansi kepolisian, BNN, kemudian Komat, tadi ada Komat. Jadi kita tim gabungan. Nanti ya, yang positif narkoba diserahkan kemana Pak? Kalau positif narkoba kita serahkan kepada BNN. Tapi kendaraannya kita amankan di Lapangan Merdeka. Saya kira itu aja ya. Iya Pak. Ekspedisi Jasa Pengiriman Barang TKI Tanah Miring Nagoya Batam menemukan barang narkotika jenis ganja dalam paket barang konsumen, saudara. Barang itu pun langsung diserahkan untuk dilakukan pengamanan ke kantor BNN Provinsi Kepri. Petugas operasional Tiki Tanah Miring Nagoya, Suprianto, mengatakan narkoba jenis ganja itu ditemukan dalam paket barang konsumen yang dikirim dari Kota Medan. Kepala BNN langsung melakukan pemusnahan dan mengatakan masih melakukan
melakukan pengembangan terkait temuan ini. Informasi lebih lengkapnya terkait ekspedisi yang menemukan paket ganja saudara, Beres Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam, tersambung bersama dengan kami dan akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Beres, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo. Selamat siang, rekan Nila. Selamat siang, Tribuners. Perlu kami laporkan bahwa jasa pengiriman ekspedisi Tiki itu menemukan paket narkotika jenis ganja dalam barang begitu yang baru saja tiba ataupun yang datang dari kota Medan. Nah, jadi kecurigaan pemilik ataupun pekerja dari Tiki itu sendiri bermula saat barang tersebut tiba di bandara menggunakan alat deteksi pemeriksaan di bandara begitu, sehingga langsung dilaporkan ke petugas BNN. Jadi tiba barang tersebut di gudang Tiki, tepatnya di Batu Merah, Nagoya, Kota Batam. Kemudian BNN langsung melakukan pemeriksaan dan benar ditemui bahwa ada barang narkotika jenis ganja seberat 741 gram. Akhirnya barang tersebut pun diamankan, dibawa ke markas BNN Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Kabid Berantas BNNP Kepri bahwa barang tersebut memang sengaja dikirim dari Medan begitu, ataupun ini merupakan jaringan nasional begitu sebagai pengedar narkotika. Nah, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan begitu, bahwa alamat yang ditujukan itu barang tersebut di Batam ternyata jong ataupun nihil begitu. Nah, ini merupakan modus para pengedar untuk melancarkan aksi. Kendati demikian, sampai hari ini petugas BNNP Provinsi Kepri masih terus melakukan pengembangan untuk mencari tahu ataupun membongkar jaringan tersebut. Barang bukti narkotika ganja tersebut sudah dimusnahkan langsung di markas BNN Provinsi Kepulauan Riau. Oke, baik, rekan Mila, demikian. Baik, terima kasih banyak Beres Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam melaporkan. Saudara, wartawan kami tadi juga menghimpun wawancara dengan Kabid Berantas BNN Kepri, Kombes Pol Heru Yulianto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. 14 yaitu berupa ganja, yaitu seberat 783, yang mana barang bukti ganja ini berdasarkan informasi dari ekspedisi Tiki bahwa ada barang kiriman yang dicurigai berbentuk narkotika jenis ganja. Oleh karena itu, dari informasi Tiki maka kita lakukan pengecekan dan pengujian secara laboratorium bahwa benar bahwa barang bukti tersebut adalah jenis ganja. Kemudian kita dalami untuk pencarian alamat di mana barang ini akan dikirim. Ya. Oleh karena itu, tim sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perkara tersebut. Ganja itu dari luar daerah ke Batam atau dari Batam keluar, Pak? Dari luar. Dari luar. Kalau sabu asalnya dari mana, Pak? Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Pasir, saudara, kembali melakukan tes urin bagi jajaran aparatur sipil negara atau ASN dan juga pegawai PPPK Pemka Pasir. Tes urin yang dilakukan hari ini menyasar 3 organisasi perangkat daerah, meliputi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wakil Bupati Hajah Syarifah Masitah Assegaf menyampaikan dalam tes urin yang dilakukan terdapat 2 ASN yang dilaporkan positif menggunakan narkoba. BNK Pasir saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum tersebut yang diduga menggunakan obat-obatan terlarang. Informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan Tribun Kaltim Syaifullah Ibrahim tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Syaifullah, bisa diinformasikan benarkah ada 2 oknum ASN yang kemudian didapati menggunakan narkotika dalam sidak kali ini? Ya, berdasarkan hasil laporan dari BNK Kabupaten Pasir, terdapat 2 oknum
pegawai atau organisasi perangkat daerah yang kedapatan atau yang positif menggunakan narkotika. Namun kepastiannya itu masih dilakukan penyelidikan oleh Kabupaten Pasar. Guna memastikan pegawai tersebut benar atau tidaknya mengonsumsi atau menggunakan narkotika. Berdasarkan instruksi dari Bupati Pasar nomor 9 tahun 2022, sanksi yang diberikan kepada ASN maupun P3K yang positif menggunakan narkoba, yaitu untuk ASN-nya sendiri dilakukan penundaan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP, sementara untuk tenaga honorer dilakukan penundaan untuk pembayaran gajinya selama 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan ke depannya, BNK kembali akan melakukan tes-urin kepada 2 oknum tersebut. Jika hasilnya masih sama, maka akan dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya pada Selasa kemarin atau tepatnya 31 Mei 2022 kemarin, BNK Pasar juga telah melakukan tes-urin kepada ASN di 2 perangkat daerah. Namun hasilnya dari situ dinyatakan semuanya negatif. Berbeda dengan pelaksanaan tes urin yang dilakukan BNK Pasar saat itu, tes urin pada Kamis kemarin, BNK tidak lagi meminta izin kepada kepala OPD, namun langsung melakukan tes urin secara random dan melakukan pemeriksaan badan kepada pegawai maupun P3K Kabupaten Pasar. Dari pemeriksaan itu, jika terbukti ada ASN maupun P3K yang membawa atau kedapatan menyimpan narkotika di meja kerjanya, maka akan langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Rencana awalnya terdapat 8 OPD yang dilakukan pemeriksaan. Sejauh ini sudah ada 5 OPD yang pejabatnya yang dilakukan tes urin. Sisanya itu 3 OPD lagi. Tujuan dari tes urin juga dijelaskan guna mewujudkan kabupaten yang bersih dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Diketahui kedua pegawai yang positif narkoba tersebut di instansi Disnakertans atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasar dan juga Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Pasar. Sekian rekan Mila. Baik, terima kasih banyak Syaifullah Ibrahim, wartawan Tribun Kaltim melaporkan saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga cabai rawit di Pasar Lipat Kajamanggar mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut berkisar 50% dari harga awal Rp45.000 dan sekarang sudah menembus Rp80.000. Imbas kenaikan ini yang dirasakan oleh pemilik rumah makan di Manggar, yakni seorang pedagang bernama E. Ia mengatakan terpaksa menaikkan harga menu makanannya agar bisa mengimbangi kenaikan harga cabai. Brian Bimantoro, wartawan Pos Belitung, sudah tersambung bersama dengan kami, saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Brian, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Firda, Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa di Belitung Timur, harga cabai menyentuh angka Rp90.000 per kilogram. Per hari ini, Jumat 3 Juni 2022. Kenaikan harga ini disebutkan oleh salah satu pedagang di Pasar Lipat Kajang Manggar Belitung Timur bahwa kenaikan harga ini disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan memasuki pancaroba dan juga pengurangan stok yang dikirim dari pengirim yang biasanya dari luar daerah. Kemudian dampak dari kenaikan harga cabai ini sendiri dirasakan oleh Wani untuk pembeli kadang membeli 1 kilogram, sehingga dengan kenaikan ini pembeli hanya membeli setengah kilogram saja. Kemudian salah satu pedagang warung makan, Mbak E, juga mengatakan juga terkena dampak dari kenaikan harga cabai ini. Firda dan Tribuners, Mbak E sendiri mengatakan
Kenaikan harga ini menyebabkan harga makanannya naik sekitar 10 hingga 15% dari biasanya 20.000 untuk soto ayam dan ayam geprek, sehingga dengan kenaikan harga cabai ini dia menaikkan harganya sekitar Rp2.000 menjadi Rp22.000 per porsi makanannya. Dia tidak ingin dengan kenaikan harga cabai ini mengurangi kualitas makanannya, sehingga dia lebih memilih untuk menaikkan harga dibandingkan mengurangi kualitas dari masakannya. Dari Manggar, Belitung Timur, Pos Belitung, Randy Mantoro melaporkan. Kembali ke studio, Firda. Ya, wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah makan di Manggar. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Naik ini ada enggak pengurangan sambal umpamanya pedas? Oke. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ya? Karena sudah kaya. Bukan gitu. Mending harga dinaikin dikit. Daripada harga? Mengurangi kualitasnya? Aku enggak mau mengurangi bumbu. Oke. Yang penting rasanya. Yang penting rasanya ya. Sehari ngabisin berapa kilo, Pak? 3/4 ya. Yang kecil sekilo kurang itu lah, berapa? Sekilo 9 on. Kalau rapat itu berapa sih? 3/4 kilo. 3/4 kilo per hari itu. Ngabis cabai rawit? Iya, rawit. Rawit ya. Harganya sekarang berapa? 80 kemarin, hari ini 90. Hari ini 90. Keberatan nggak sih dengan adanya kenaikan harga cabai itu? Ya mengikutilah namanya, bukan enggak keberatan. Cuaca ngaruh, kasihan juga petani. Ya. Kita juga kan petani. Oke. Di pasar atau di petani langsung? Jadi solusinya naikkan harga ya? Iya. Naikkan harga dikit. Iya. Kayak soto berapa biasa? Biasa kan 20 ya, ya 22 gitu. Sekarang jadi 22. Proyek kawasan industri pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Bulungan, saudara, saat ini tengah memasuki fase pembangunan. Kawasan industri yang digadang-gadang menjadi industri hijau terbesar di dunia itu diperkirakan mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Anggota DPR RI dari Dapil Kaltara, Hasan Saleh, mengaku optimis tenaga kerja lokal asal Kaltara dapat terserap di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Politisi Demokrat ini juga mengaku tidak meragukan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal asal Kaltara untuk bekerja di kawasan industri. Informasi lebih lengkapnya terkait optimisme proyek KIPI ini, saudara, Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Faudi, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Nila dan Tribuners. Dapat dilaporkan bahwa memang hingga sampai saat ini proyek kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Bulungan, Kalimantan Utara masih dalam fase tahap pembangunan, tepatnya masih pada fase tahap land clearing di daerah Mangkupadi di Tanah Kuning Bulungan. Nantinya proyek KIPI ini digadang-gadang menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dan akan menyerap hingga ratusan ribu tenaga kerja. Pihak DPR RI kemarin, anggota DPR RI dari Dapil Kaltara, Hasan Saleh, mengaku optimis tenaga kerja lokal asal Kaltara mampu terserap di proyek kawasan industri ini nantinya. Dan dirinya juga berharap pemerintah setempat, baik itu dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dari pemerintah Kabupaten Bulungan, menyiapkan segala pendidikan bagi masyarakat setempat agar dapat menambah kemampuan atau skill yang nantinya dibutuhkan oleh kawasan industri nanti saat beroperasi. Dan memang sampai saat ini pihak pemerintah setempat juga telah menyiapkan berbagai sekolah ataupun politeknik yang nantinya berkesesuaian dengan kebutuhan untuk kawasan industri, mulai dari politeknik industri hingga sejumlah lembaga kursus berbahasa asing, salah satunya adalah Mandarin, yang mana diketahui salah satu investor dari KIPI di Tanah Kuning Mangkupadi juga nantinya berasal dari perusahaan besar dari negeri Tiongkok. Dan diprediksikan nantinya KIPI Tanah Kuning ini akan beroperasi pada 2024 mendatang dengan sejumlah industri yang akan beroperasi, diantaranya pembuatan baterai lithium ion dan juga berbagai produksi industri lainnya yang berbasiskan energi hijau yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Kaltara.
Demikian rekan Nila laporan. Baik, terima kasih banyak Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara melaporkan, saudara, dan juga telah terhimpun wawancara dengan anggota DPR RI dari Dapil Kaltara Hasan Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi kalau kesiapan oke. Tapi kalau tenaga kerja yang sendiri nanti bisa nggak terserap? Bisa, kenapa tidak? Ya kita pemerintah daerah harus ngapain nih Pak biar SDM kita bisa sosialisasi sebenarnya. Tapi kalau persiapan saya melihat sendiri boleh. Tapi itu buruhnya atau pekerja yang level atas? Buruh maupun pekerja perorangan cukup. Optimis kita Pak ya? Optimis. Saudara, kita beralih ke Pekanbaru. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai muncul di Kabupaten Pelalawan Riau. Pada Rabu 1 Juni 2022 malam, titik api muncul di Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Api membakar lahan yang ada di seberang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelalawan, tepatnya di dekat tempat pemakaman umum di Jalan Tengku Abdul Jalil, Pangkalan Kerinci. Alhasil tim gabungan dari berbagai instansi langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman hingga tuntas. Informasi lebih lengkapnya, Saudara Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Johannes, bisa diinformasikan ada berapa banyak lahan yang terbakar dalam Karhutla ini, kemudian bagaimana kondisi terkininya? Baik, selamat siang rekan Nila dan semua Tribuners dimanapun Anda berada. Siang ini dapat kami laporkan dari Kabupaten Pelalawan sudah mulai muncul titik api atau fire spot. Fire spot, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Rabu malam lalu terjadi di dekat kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pelalawan. Seperti diketahui bahwasanya titik api ini atau Karhutla ini merupakan kasus pertama setelah 2 bulan lebih Pelalawan nihil dari titik api. Api membakar sebidang lahan yang berada tepat di samping tempat pemakaman umum yang berada di Jalan Tengku Abdul Jalil yang tepat di Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Api terdeteksi sekitar pukul 19 atau pukul 7 malam dan langsung ditangani oleh instansi terkait yakni pemadam kebakaran dari Satpol PP Damkar, Badan Penanggulangan Bencana, termasuk juga dari instansi TNI, Polri, dan pemerintah setempat. Selama 1 jam lebih, personil gabungan berjibaku dengan api, akhirnya api dapat dikuasai dan dipadamkan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan teknik pendinginan di areal bekas terbakar untuk mengantisipasi api kembali naik atau terbakar. Setelah itu, akhirnya lokasi kebakaran bisa ditinggalkan oleh tim pemadam setelah api dan asap tidak ada lagi. Sekitar 1 hektar lebih, Nila dan Tribuners, lahan yang terbakar di dekat kantor Bupati dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Pelalawan. Sampai saat ini, sebagai informasi kepada semua Tribuners, Kabupaten Pelalawan juga masih dilanda Karhutla. Saat ini tim gabungan fokus melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi Karhutla di areal Taman Nasional Tesonilo yang tepatnya berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan Riau. Sudah 2 hari tim berada di lokasi dan menginap di lokasi untuk melakukan atau mengupayakan pemadaman Karhutla di lokasi. Berdasarkan perakiraan dari BPBD yang dirilis oleh BMKG Kota Pekanbaru, awal Juni ini merupakan musim kemarau yang akan berlangsung sampai akhir bulan Juli nanti. Alhasil, potensi kebakaran hutan dan lahan akan terjadi di Provinsi Riau termasuk di Kabupaten Pelalawan, termasuk di tempat-tempat yang menjadi rawan kebakaran. Demikian informasi yang kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Nila di studio. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Pekanbaru Johannes Tanjung melaporkan, Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo berkesempatan datang ke Kabupaten Ngada Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan kerja seharinya pada Rabu 1 Juni, ribuan warga Ngada juga langsung menyambut kedatangan sang presiden dengan teriakan histeris sejak pertama kali tiba di Bandar Udara Tureleo, Surabaya, Jawa. Dengan menumpang helikopter Super Puma berwarna merah putih, warga Ngada
setelah terhipnotis oleh sang presiden yang tampak sangat berkarisma. Dengan mengenakan pakaian adat khas suku Bejawa, mereka menangis terharu setelah melihat secara langsung wajah Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Flores Patrianus Meo Jawa tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Patrianus, selamat siang. Bisa diinformasikan bagaimana antusiasme masyarakat saat Presiden Joko Widodo hadir di wilayahnya? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Arkan Nila dan Tribuners semua. Dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memang kami informasikan bahwa kunjungan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 kemarin memang memantik antusiasme dari warga masyarakat Kabupaten Ngada yang cukup tinggi. Nah, Nila dan Tribuners, satu hal yang membuat masyarakat Ngada begitu spontan untuk menyambut Presiden, yakni salah satunya adalah pakaian adat yang dikenakan oleh sang Presiden, yakni Sapulu'e, pakaian adat Sapulu'e khas Bejawa, yang biasanya digunakan oleh para mosalaki atau para pembesar pada zaman dahulu. Nah, Nila dan Tribuners, yang menarik dari pakaian adat yang dikenakan oleh Jokowi ini adalah, salah satunya adalah pakaian ini ditenun oleh seorang wanita, Mama Monica Ngada, seorang wanita berusia 76 tahun. Ibu Monica ini menenun pakaian yang dikenakan oleh Jokowi secara manual dengan menggunakan alat tenun yang masih sangat tradisional. Nah, Nila dan Tribuners, ke hari Kamis kemarin tanggal 2 Juni, saya dan tim Tribun mencoba untuk pergi ke lokasi di mana pakaian yang dikenakan oleh Jokowi itu ditenun. Nah, di sana, Nila, kami mendapatkan informasi langsung dari Ibu Monica bahwa segala macam tahapan pembuatan pakaian Jokowi itu dilakukan dengan ritual khusus. Menurut Ibu Monica, bahwa pakaian yang dikenakan oleh Jokowi itu sebelumnya merupakan pakaian yang dipesan oleh Bupati Ngada, Bapak Andreas, dan Pak Bupati sampaikan ke Ibu Moni bahwa pakaian itu nanti akan dipakai oleh Presiden. Sehingga Ibu Moni melakukan semua tahapan dalam proses pembuatan pakaian Jokowi ini melalui ritual-ritual khusus dengan bahan dasar dari benang bambu. Ibu Moni kemudian mewarnai pakaian itu juga menggunakan bahan-bahan yang sangat alamiah. Nah, karena memang mulai dari proses pengambilan bahan di hutan hingga proses penenunan itu dilakukan secara tertutup dengan ritual-ritual khusus yang tidak semua orang bisa melakukan. Begitu, Nila. Halo, Nila. Ya, oke, Patrianus, terima kasih banyak atas informasi Anda. Begitu istimewanya pakaian yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo, yakni dengan ditenun dan ada ritual khusus menggunakan bahan benang bambu dan juga bahan-bahan pewarnaan alami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, menekan angka stunting, PKK Desa Lepom TUU prakarsai lomba kebersihan dan juga pameran wisata budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa Lepom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT memprakarsai pelaksanaan pameran wisata budaya di desa setempat. Pameran wisata budaya yang berlangsung pada Jumat 27 Mei kemarin mengusung tema strategi penurunan stunting yang dihadiri oleh sejumlah pihak. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara Onji Rebon, wartawan Pos Kupang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Onji, silakan dengan laporannya. Baik, rekan Nila, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada tanggal 28 Mei beberapa hari yang lalu, pemerintah Desa Lapeom, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, melalui PKK Desa Lapeom memprakarsai kegiatan lomba kebersihan serta pameran wisata budaya. Pameran wisata budaya yang bertajuk penurunan angka stunting ini diprakarsai oleh PKK Desa Lapeom karena keprihatinan mereka terhadap
Desa Lapeom yang merupakan salah satu lokus stunting karena disebabkan oleh tingginya angka stunting di desa tersebut. Pihak PKK Desa Lapeom juga melaksanakan lomba kebersihan. Lomba kebersihan itu dilakukan di setiap RT, di mana di Desa Lapeom tersebut ada sebanyak 8 RT. Para juri merupakan pihak kesehatan lingkungan yang ada di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Lapeom Januarius Naisoko bahwa pelaksanaan lomba kebersihan dan pameran wisata budaya tersebut tidak dialokasikan dari anggaran dana desa setempat, tetapi berdasarkan sumbangan dari berbagai macam pihak yang berada di desa tersebut maupun dari luar desa tersebut. Kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat desa setempat serta masakan dan hasil kebun dipamerkan juga di dalam pameran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memantik simpati masyarakat terhadap hasil kebun mereka untuk bisa diolah dalam upaya menurunkan angka stunting di desa tersebut. Demikian rekan Nila. Ribuan wartawan Poskopang melaporkan, terima kasih banyak. Dan wartawan kami tadi juga menghimpun wawancara dengan pejabat Kepala Desa Lapeom, Januarius Naisoko, dan juga seorang warga saudara. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan kami yang diprogramkan oleh PKK Desa Lapeom, tema kita adalah strategi penurunan stunting di Desa Lapeom. Sekaligus juga yang kita melakukan pameran dari hasil pertanian dan hasil kerajinan tangan yang ada di Desa Lapeom. Ini apa-apa saja yang dipamerkan, Bapak? Baik, yang kami pamerkan di sini adalah yang pertama itu adalah hasil kerajinan tangan seperti niru, tikar, tas dan lain sebagainya. Hasil keterampilan yang ada di Desa Lapeom yang dilakukan oleh teman-teman kelompok. Di sini ada kelompok wanita tani, ada juga kelompok tani. Kelompok wanita tani itu ada 2 kelompok, kemudian kelompok tani itu kami di sini ada 6 kelompok. Kemudian kelompok di Desa Lapeom. Dan juga yang kita pamer di sini adalah hasil pertanian kami. Ini yang disiapkan ini ada rujak, ada keripik, supi, jagung bunga, ada tanasa, kecil, ada lombok. Ini hasil tenunan sendiri, hasil buatan sendiri dari RT sendiri kan? Ya, ini hasil tenunan sendiri RT 4. Selain itu apa lagi yang dibawa? Selain itu ada papaya buah-buahan itu, papaya, jagung, ada jamu, kelapa murni. Itu hasil kebun masyarakat setempat, RT setempat. Mengenai ini tenun ikat ini, mohon penjelasan sedikit, Bob. Apakah itu hasil tenunan masyarakat, kreativitas masyarakat setempat? Ya, kalau untuk tenunan itu hasil kreativitas masyarakat RT 04. Ajang Piala Harum Cup 2022 di Lombok sukses digelar, saudara, meski sempat terjadi aksi kericuhan yang menyebabkan Piala Harum Cup harus terhenti, namun dilanjutkan kembali dan telah menghasilkan sang juara. Kelurahan Dasan Agung telah berhasil keluar sebagai juara atau yang terbaik dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram. Mereka melakukan pembuktian tersebut melalui garis 12 pas dan berhak membawa pulang uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya Jimmy Sucipto, wartawan Tribun Lombok, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Jimmy, silakan dengan laporan Anda bagaimana suksesnya gelaran Piala Harum Cup 2022 ini. Baik Mila, terima kasih. Pertama-tama, salam kenal semua Tribuners dimanapun Anda berada. Saya wartawan Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, melaporkan bahwa gelaran Harum Cup 2022 itu berjalan dengan sukses meski sempat terjadi kericuhan yang khususnya berada di lapangan atletik Dasan Agung, dan hal tersebut membuat gelaran
Harum Cup 2022 harus sempat terhenti dan menciptakan berbagai keributan di luar lapangan hingga terjadi peperangan antar desa. Namun dengan kerjasama pihak antara panitia bersama kepolisian dan juga tokoh daerah lainnya, itu membuat bahwa kericuhan ini dapat ditangani dan juga disampaikan oleh Ketua Umum KONI Mataram, Bapak Firaj, memberitahukan bahwa kejadian kericuhan tersebut terjadi atas kekurang dewasaan masing-masing antara dari pihak panitia, pemain maupun gelaran yang terjadi sebelumnya. Jadi Tribuners di Gala Cup 2022 ini bisa dikatakan cukup sukses karena meski dengan jadwal yang cukup padat akibat terhentinya pasca ricuh beberapa waktu lalu, telah menghasilkan beberapa juara, baik dari juara 1, 2 maupun 3. Dengan juara 1 sebagai Dasan Agung yang membuktikan dirinya bahwa kelurahan yang terbaik di antara 50 kelurahan sekota Mataram yang berhak membawa pulang uang sebesar 20 juta rupiah. Dan tidak lupa berbagai supporter dan animo masyarakat juga cukup tinggi. Terlihat dari ribuan masyarakat yang menghadiri gelaran Gala Harum Cup 2022 ini, baik dari penonton dari dalam daerah maupun juga luar daerah ikut berdatangan karena terlepas dari pasca pandemi COVID 2019 ini, Gala Harum Cup 2022 adalah pertandingan sepak bola secara umum yang diadakan oleh pemerintahan dengan terakhir diadakan pada tahun 2019 atau sebelum COVID-19. Dengan harapan sang juara dari Gala Harum Cup 2022 ini dapat mewakili pemain-pemain yang juara dapat mewakili Nusa Tenggara Barat di gelaran PON 2024 Aceh mendatang. Baik, itu mungkin sedikit informasi dari saya. Inilah saya kembali ke studio. Saya mengucapkan terima kasih. Jimmy Sucipto, terima kasih banyak wartawan Tribun Lombok melaporkan. Saudara, kita ke informasi terakhir yang datang dari Padang. Sudah 3 kali petani menemukan mortir yang diduga benda peninggalan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sijunjung, Sumatera Barat. Peninggalan terakhir berupa sebuah mortir ini ditemukan oleh seorang warga saat menggali tanah untuk menanam pohon di ladang di Jorong Batu Manjulur Barat pada Rabu kemarin. Wali Jorong Batu Manjulur Barat menyebut sebelum penemuan mortir itu di Jorong Batu Manjulur Barat juga ditemukan 2 granat yang diduga peninggalan PRRI. Informasi lebih lengkapnya terkait temuan mortir di ladang ini, saudara, sudah ada Hafiz Marsal, wartawan Tribun Padang yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Hafiz, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Bisa kami laporkan dari Jorong Batu Manjulur Barat, Nagari Batu Manjulur, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, bahwa pada hari Rabu 1 Juni 2022 telah ditemukan salah satu peninggalan yang diduga merupakan peninggalan dari PRRI, yaitu sebuah mortir oleh seorang petani atau peladang yang sedang menggali tanah untuk menanam pohon bibit, pohon kulit manis, yang mana pada saat itu peladang tersebut menggali lubang sekitar dalamnya itu sekitar 20 cm dan linggis yang ia gunakan itu membentur benda keras yang diduga merupakan mortir tersebut, yang mana pada saat itu warga yang bernama Buyung Asnan tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah mortir karena bentuknya seperti pipa biasa tetapi memiliki sayap di bagian bawahnya. Jadi karena curiga dengan bentuk dari benda yang diduga seperti pipa tersebut, Buyung Asnan melaporkannya kepada pihak Babin Kamtibnas dan seterusnya kepada pihak Polsek 4 Nagari. Dan setelah dilakukan mendatangi lokasi, pihak Polsek 4 Nagari melakukan
memberikan polis lain di lokasi tersebut, yang mana telah diidentifikasi benda tersebut merupakan sebuah mortir yang diduga peninggalan dari masa PRRI pada dahulunya. Setelah itu, pihak Polsek Empat Nagari memberitahukan kejadian tersebut dan meminta bantuan kepada tim Jihandak, tim Gegana Brimob Polda Sumbar untuk melakukan evakuasi dan identifikasi lebih lanjut. Dan saat tim Gegana datang, itu mortir dievakuasi pada tempat yang lebih aman, dan seterusnya itu dilakukan peledakan kepada mortir tersebut untuk mengamankannya di tempat dan jarak yang lebih aman seperti itu, dengan cara diledakkan sebanyak 3 kali hingga hancur berkeping-keping seperti itu. Penemuan mortir ini merupakan penemuan ketiga kalinya di Nagari Batu Manjulur, khususnya itu di Jorong Batu Manjulur Barat ini sudah 3 kali ditemukan peninggalan dari yang diduga peninggalan masa PRRI itu, yang mana sebelumnya juga ditemukan 2 buah granat, yang satunya itu ditemukan saat warga menggali pondasi di rumahnya yang di dekat kantor wali Batu Manjulur, dan selanjutnya itu granat juga ditemukan di aliran sungai di daerah tersebut. Yang Wali Jorong Batu Manjulur Barat, Azuri, menjelaskan walau salah satu bukti daerah tersebut merupakan daerah pada masa PRRI itu adalah di daerah Batu Manjulur juga terletak ada salah satu makam pahlawan. Jadi itu memang diduga kuat memang peninggalan dari masa PRRI tersebut. Seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Hafiz Marsal, wartawan Tribun Padang, melaporkan terkait adanya benda yang diduga granat dan juga mortir, saudara, yang merupakan peninggalan dari PRRI dan saat ini sudah diledakkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!